Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, aku Nini Nasti. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi beberapa cerita yang insya Allah nantinya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini adalah kisah seorang pemilik lembu. Ada seseorang pemilik seekor lembu, namun orang lain tidak memilikinya. Ia ingin menjual lembu tersebut seharga 3.000 lira. Setelah ia menjual lembu tersebut, ia meletakkan uang tersebut ke dalam dompet dan kemudian memasukkannya ke dalam pakaiannya. Dia kembali ke rumahnya, namun dengan wajah yang terlihat tanda-tanda kesedihan. Tapi istrinya mengetahui bahwa lembu yang mereka miliki sudah terjual. Istrinya hanya bisa pasrah dan berdoa, berharap kepada Allah pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Ketika malam tiba, sebagian besar masyarakat menetap di dalam rumah karena malam itu cuacanya sangat dingin. Abu Hasan itu dan istrinya duduk di dalam rumah mereka yang sangat sederhana. Ketika Ummu Hasan, istrinya sedang menyusui anaknya, tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan pintu. Abu Hasan lalu membuka pintu tersebut. Dia dapati ada seorang laki-laki yang gemetar karena kedinginan. Laki-laki itu berkata, "Aku sedang dalam perjalanan. Cuaca dingin telah membawaku ke kampung kalian. Tidak ada orang yang aku kenali di kampung ini. Aku dalam perjalanan menuju kota Him." Abu Hasan berkata, "Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Kami keluarga miskin. Rumah kami pun sempit, sehingga kami tidak bisa menyambut tamu." Laki-laki itu berkata, "Aku sangat mengharapkan bantuan kalian, karena cuaca sangat dingin. Izinkanlah aku menginap malam ini, hingga esok pagi. Aku tidak ingin meminta apapun dari kalian." Abu Hasan berkata, "Kami tidak miliki ruang lain selain kamar ini. Saya, istri saya, dan bayi kami yang masih kecil tidur di sini. Maafkanlah kami karena tidak ada tempat lain untukmu." Laki-laki itu berkata, "Aku tidur di pojok ini dan kalian tidur di pojok sana. Kalian bisa membuat tirai di antara kita. Semoga Allah memberikan balasan kepada kalian." Akhirnya, hati Abu Hasan lunak kepada laki-laki itu. Istrinya berkata, "Semoga Allah menolong kita, wahai Abu Hasan. Semoga Allah menolak musibah dari kita karena menolong tamu asing ini." Abu Hasan dan istrinya menerima tamu itu. Kemudian mereka kembali ke tempat tidur setelah menyiapkan penutup kepala dan kasur untuk tamu tersebut. Tak lama berselang, Abu Hasan dan istrinya tertidur pulas karena mereka lelah bekerja. Dan hari telah larut malam. Sementara laki-laki itu mengawasi mereka berdua hingga benar-benar yakin bahwa semua telah tertidur pulas. Di samping mereka ada bayi mereka yang masih kecil. Kemudian laki-laki itu bangkit dari kasurnya. Perlahan-lahan ia mendatangi tempat bayi itu. Lalu dia membawanya keluar kamar. Ia meletakkannya jauh dari halaman rumah. Kemudian ia kembali ke kasurnya. Lalu ia berpura-pura tidur. Bayi itu merasakan udara dingin, maka ia pun menangis. Ummu Hasan terjaga dari tidurnya karena tangisan bayinya. Dia meraba kasur bayinya, akan tetapi ia tidak mendapati bayinya. Maka ia membangunkan suaminya seraya berkata, "Bayi kita telah merangkak ke halaman rumah. Mari kita kembalikannya ke kasur sebelum cuaca dingin membahayakannya." Lalu mereka berdua sampai ke tempat bayi itu berada. Namun Abu Hasan mengambil dan menggendong bayi itu seraya berkata, "Alangkah malangnya engkau, wahai anakku.
Apa yang membuatmu keluar dari kasurmu pada malam dingin seperti ini? Abu Hasan dan istrinya membawa bayi mereka menuju kamar. Tiba-tiba atap rumah mereka runtuh dan rumah itu hancur lebur. Mereka kaget dan hanya berdiam diri. Tetangga mendengar suara retakan kayu dan jatuhnya atap rumah. Mereka datang untuk memberikan pertolongan. Abu Hasan berkata, "Wahai warga, ada tamu kami di dalam rumah. Kita mesti menolongnya sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Abu Hasan masuk ke dalam rumah, ditemani para tetangga. Mereka menuju tempat tamu tersebut, namun mereka tidak mendapatinya. Mereka segera mengangkat reruntuhan hingga akhirnya mereka sampai ke tempat tidur Abu Hasan. Sementara tamu tersebut sudah menjadi mayat di bawah reruntuhan dan di tangannya ada kantong uang milik Abu Hasan. Tamu tersebut mengeluarkannya dari bawah bantal tidur Abu Hasan. Ternyata pencuri itu telah ada sejak di pasar. Ia melihat Abu Hasan menjual lembunya dan meletakkan uangnya di kantong. Ia berencana mencuri kantong uang tersebut, maka ia pun membuat rencana untuk mencuri uang itu. Dia mengikuti Abu Hasan dari jauh hingga ia melihat Abu Hasan masuk ke dalam rumah. Ketika mereka tertidur pulas, pada waktu malam hari, ia membawa bayi Abu Hasan keluar rumah dan membiarkannya menangis agar Abu Hasan dan istrinya keluar rumah. Maka saat itu ia mengambil kantong uang Abu Hasan. Ia telah melihat Abu Hasan menyimpan kantong uang tersebut di bawah bantal. Pencuri itu membuat rencana, akan tetapi Allah mengawasinya. Hampir saja ia melaksanakan rencananya, hingga Allah menyegerakan hukumannya terhadap penipu jahat tersebut. Allah menyelamatkan bayi Hasan dan keluarganya dari keburukan. Allah mengirimkan wahyunya kepada alam, maka alam pun bergejolak. Atap rumah itu jatuh menimpa pencuri itu, maka ia pun mati di bawah reruntuhan rumah. Warga kampung itu pergi sambil berkata, "Inilah balasan yang segera untuk dosa yang sangat jahat." Nah, mungkin itu saja cerita yang bisa aku berikan mengenai kisah seorang pemilik lembu. Setelah menyimak videonya, apa yang kalian dapat dari kisah tersebut? Silakan isi komentar kalian di bawah ini ya. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum.